dalam acara pembukaan oleh protokol kita lewati supaya lebih lengkap. Mari kita mengawali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah pengangkat dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah pemaparan diseminasi budaya sekolah oleh Pak Abdurrahman SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 angkatan ke-9. Acara yang keempat tanya jawab. Yang kelima adalah pembentukan panitia kegiatan yang berkaitan dengan semester yang di pelajaran 2023-24 dan yang keenam adalah penutup. Selanjutnya kita akan melangkah kepada acara yang kedua, yaitu pengangkat dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak beserta staf SMPN. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengaturkan puji syukur sebelum berdoa Tuhan Yang Maha Kuasa karena salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sebagai usul dan kesan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali menjalankan yang setelah mengadakan dua kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif yang menjadi tugas pertama selaku CDP. Saya di SMP 1 Kota Barat itu Ibu Sukma hari Kamis yang lalu. Kemudian ada juga berkelompok di SMP Negeri 6 Paluku, itu juga hari Kamis yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini kita yang SMP 3 bisa melaksanakan itu. Dan kita berharap seperti tadi Bapak Abdul selaku kepala sekolah urusan kurikulum, bahwa kita berharap ada lagi generasi atau guru atau bapak guru yang ikut CGP 4 berikut, termasuk itu karya kalau masih bisa untuk ikut ya, supaya lebih semangat lagi. Dan saya juga sering-sering ikut acara kalau ada di antara bapak ibu yang menjadi CGP itu kepala sekolah yang berada di bawah. Juga yang kedua, bahwa hari ini juga kita berencana membentuk panitia kegiatan, dan sesuai dengan undang yang beredar itu bahwa kita rencana membentuk dua panitia, yaitu panitia ujian akhir semester dan panitia penyelenggaraan kursi. Dan saya mohon izin sekaligus kalau bisa sekalian dibentuk panitia yang lain agar dicukupkan panitia yang sudah ada. Saya catat ini ada 7 kegiatan dan kalau saya baca sekaligus supaya kita berharap panitia ini nantinya ke depan betul-betul sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan kepada anak-anaknya. Jadi konsep saya itu selama menjadi kepala sekolah satu kali saja membentuk panitia. Itu
bulan nanti yang akan berjalan secara otomatis, setiap kegiatan itu akan dilaksanakan. Saya kira mungkin itu menjadi pengantar dan kita kembangkan dengan diskusi yang akan menjadi kita. Sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Selanjutnya kita akan melangkah kepada acara yang ketiga, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Abdurrahman SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat bagian kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat dan staf TU yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang ini, pagi menjelang siang ini, kita masih dipertemukan di tempat seperti biasa yang setiap hari kita bertemu. Dan sebagai umat Islam, tiada hentinya kita mengirimkan salam dan salawat atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya memaparkan diseminasi tentang budaya positif yang akan kita bahas, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dewan Guru dan staf, semua warga serta ketika yang memberikan luang waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini merupakan wajib sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi untuk kelanjutan ke modul selanjutnya. Jadi kalau waktu saya sebenarnya tinggal 2 hari sebenarnya. Jadi kalau selesai ini edit lagi langsung kumpul dinilai dan lanjut ke modul berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, penerapan pengalaman budaya positif. Namanya budaya positif berarti kita membudayakan hal-hal yang positif dalam lingkungan sekolah kita. Ini konsep inti budaya positif ini sebenarnya hanya rangkuman saja karena banyak sekali. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada namanya disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi kita lanjut pembelajaran dengan paradigma baru. Ini hanya rangkaian pembelajaran kemarin tentang modul-modul yang sudah dipelajari. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Karena yang namanya paradigma baru berarti saat ini itu ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Berdiferensiasi ini sebenarnya ini
Iya, anunya, speakernya itu aku speakernya. Itu suaranya di bawah. Itu suara-suara bukan, suara itu ya. Iya. Pilihannya itu. Pilihan yang di kanan bawah. Itu cocok banget. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Tidak punya kita. Kapan sih kamu tidak terlambat? Kita masing-masing yang Kalian menjadi anak saya dasar pemalas. Berarti sejak kapan kapok sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah posisi guru sebagai pemukul. Kemudian posisi guru membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada videonya. Putra itu Putra itu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ibu Neti. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Menghina kamu. Pak O tegur. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ini kamu tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, selanjutnya sebagai teman. Saya coba-coba melakukan di kelas 72 membentuk keyakinan kelas mereka, karena keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai yang pasti kalau dilanggar anak-anak itu kalau diberikan konsekuensi akan sadar sendiri karena dia yang membuat. Itu biasanya begitu. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya hanya satu pihak, guru saja yang membuat, kemudian ditempel. Nah, jadi keyakinan ini mengandung nilai-nilai yang bisa disadarkan oleh anak-anak karena dia sendiri yang membuat dan akan takut itu. Tapi ada sebagian anak-anak juga akan takut melanggar karena dia sendiri yang membuat peraturan itu. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya juga sudah praktekkan skenario dan saya unggah. Ya, alhamdulillah bisa ke tahap ini. Diam-diam di perpus, walaupun sebenarnya ada meninggalkan sebentar jam pelajaran saya sekitar 10 menit. Saya panggil anak-anak untuk masuk bergantian untuk divideokan tentang segitiga restitusi. Dan kemarin juga alhamdulillah saya sudah terapkan sebagian pada anak-anak itu tentang rambutnya. Tapi saya hasilnya ya ada tuh juga itu yang sudah mencukur tanpa dilakukan hal-hal tindakan yang lain. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini tentu ada hubungannya dengan keyakinan kelas kita. Kalau tidak ada keyakinan kelas, tentu ini akan tidak bisa dijalankan seperti itu, karena dari situ anak-anak bisa direstitusi. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh misalnya
berbuat salah itu wajar, karena biasa kalau ada anak-anak itu langsung emosinya sudah marah-marah, langsung lagi tambah-tambah ya tambah marah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu boleh dipakai itu. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ini mencari solusinya. Itu solusinya yang dicari. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita baru menanyakan tentang tindakan yang salahnya di mana. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini biasanya kita pakai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah ini tadi saya katakan harus ada keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah atau peraturan lah. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, dia dalam hati. Contoh, apakah keyakinan kelas kita? Nah ditanya apa keyakinannya, pasti dia jawab itu. Kalau dia yang membuat nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, nah pasti akan jawab itu karena dia yang buat. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itulah segitiga restitusi. Sebelum penutup ada video segitiga restitusi yang akan saya putarkan kembali 3-2 menit saja. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sini, karena tentu pembelajaran ini mungkin pakai metode seperti apa, karena bayangkan kalau anak-anak sekitar 30 di dalam dan itu harus dikaper semua kemauannya, dan itu kita mau lihat, jangan sekadar teori dan semua yang datang itu begitu semua ngomongnya. Nah kita mau betul-betul diterapkan itu dan panggil kami yang tidak tahu bahwa begini loh, iya. Itu yang pertama. Kemudian ini teori kontrol tadi ada beberapa teori miskonsep ya tentang teori kontrol itu. Ini sebenarnya saya bingung juga ya. Ini yang bikin lagi ada teori konsep kontrol seperti itu. Siapa sih yang bikin itu? Dan memang ini sudah teruji ini atau apa ini? Yaitu yang kedua. Kemudian penerapan kedisiplinan. Ini ada posisi kontrol guru apa 5 posisi, dan yang mungkin salah satu saya itu adalah penghukum. Karena terus terang saja sering saya sampaikan bahwa karakter anak-anak itu beda, tidak semua sama. Ada yang direbuti, ada yang. Nah kalau di atas tadi saya ambil contoh manajer. Nah ini paling saya tidak bisa lakukan ini manajer. Karena kenapa? Kan ada tadi istilah di situ apa ya tadi itu keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kira-kira apa sih sanksinya kalau kita tidak keseratan? Kemudian memang anak-anak itu sudah sesadar itu kalau kita menjadi manajer. Buktinya beberapa anak-anak katakanlah sambil contoh putra. Itu putra bukan cuma dikasari, dilomputi dan berulang-ulang saya panggil itu putra di dalam sini. Saya panggil, saya cerita baik-baik. Putra kalau kita bisa berubah masa seperti ini kita harus berulang-ulang. Tidak begitu juga. Terus saya kasih kekerasan. Nah ini kita mau laksanakan ini yang seperti ini kan jadi manajer? Tentu. Ya kalau saya tetap itu ada peraturan kelas walaupun ini persoalan bahasa saja. Karena peraturan itu pasti ada sanksinya. Nah kalau begitu kita mengatakan bahwa keyakinan kelas tidak perlu dong ada aturan kita bikin kalau begitu. Ya bikin saja apa ya nanti keyakinan sekolah. Nanti tentu masyarakat apa lagi ini istilah apa lagi ini kok tidak ada peraturan. Sekarang saja itu peraturan-peraturan negara kita seperti apa undang-undang itu kan undang-undang itu peraturan.
hari ini karena pertemuan awal kita sekarang akan menyepakati. Ya, dulu biasa disebut yang peraturan, tapi itu sudah tidak digunakan lagi. Sekarang itu namanya keyakinan. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Karena peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh satu orang saja, seperti guru, hanya membuat dan tempel. Tapi kalau namanya keyakinan, itu dibuat antara siswa dan gurunya. Kemudian keyakinan itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Paham ya? Baik, nanti Bapak akan memberikan stick note. Kemudian nanti di stick note ini kalian tulis tentang seperti apa kelasnya ke depan, atau seperti apa kelas yang diinginkan. Contoh misalnya, Pak, saya mau kelas itu bersih. Ya, oke. Pak, saya mau kelas itu aman dan nyaman. Oke. Pak, saya mau kelas itu seperti tidak terlambat masuk. Boleh. Pak, saya mau kelas peraturan seperti tidak lambat masuk atau selalu keluar masuk, seperti itu ya. Paham ya? Jadi masukkan saja apa keinginannya, nanti kelasnya maunya seperti apa nanti, supaya nanti dalam kelas itu ada sebuah kesepakatan. Jadi kalau ada yang melanggar pasti ada konsekuensinya. Begitu. Paham ya? Ya, Pak. Jadi ditulis saja nanti keyakinan kelas seperti apa, atau kelasnya maunya seperti apa yang diinginkan dari kelas ini, ya, supaya terjadi nanti sebuah keyakinan yang saling dimiliki oleh setiap anggota yang ada di kelas 72 ini, ya. Jadi nanti namanya kesepakatan, namanya keyakinan, berarti ikuti, ya. Kalaupun ada yang melanggar, berarti itu adalah kena konsekuensi, karena antara gurunya dengan siswa itu sendiri kan sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian ceritanya. Paham ya? Nanti saya tuliskan dulu pertanyaan pertama. Nah, itu bagaimana itu sebenarnya kelasnya, kelas seperti apa yang diinginkan. Nah, seperti saya contohnya tadi. Jadi nanti saya bagikan, nanti silakan ditempel di depan sini ya. Boleh saya bisa perempuan sebelah sini diatur dengan baik ya. Oke. Ya. Sama. Lanjutkan. Gimana? Boleh misalnya tidak pakai kekerasan pada saat dalam kelas. Tepat waktu masuk kelas boleh. Siap mengerjakan tugas pada kelas boleh. Semua itu keyakinan. Merasa nyaman pada dalam kelas, tidak ada pembulian.
yang pertama kita ke laki-laki dulu. Pandi. Pandi itu tentang dulu Pandi, tentang dulu. Pandi menginginkan kelas yang bersih dari sampah. Oke. Bagaimana? Sepakat? Oke. Sampai tidak semua sepakat. Bebas dari sampah. Tidak ada. Oke. Jadi Pandi. Jadi nomor 2 itu adalah bebas kelas yang bersih, bebas dari sampah. Oke. Jadi yang Pandi. Kemudian Al-Faira. Tepuk tangan dulu Al-Faira. Saya ingin kelas saya damai dan selalu menjaga kebersihan. Baru sudah masuk ini, ya. Tapi ini boleh menjaga, tambah situ, menjaga kebersihan. Bagaimana? Sepakat? Oke, baik. Tangan dulu Al-Faira. Selanjutnya, Randy. Randy itu menginginkan kelas yang aman dan nyaman. Tidak ada kemudian. Jadi karena tadi ada kemudian berarti tinggal menginginkan kelas yang aman dan nyaman. Tulis itu. Kelas yang aman dan nyaman. Bagaimana? Sepakat? Ya, Pak. Oke. Itu orang sepakat kalau kelas itu aman dan nyaman, berarti semuanya akan aman. Tidak ada lagi berita-berita yang sampai ke kantor. Oke. Selanjutnya, tepuk tangan dulu Randy. Ya. Hikmah itu menginginkan kelas yang bersih, kelas yang tertib, kelas yang nyaman di tempat. Oke. Sudah masuk tadi ke dalam kebersihan, kemudian sudah ada di dalam nyaman. Oke, tapi bagus. Selanjutnya, Sulitran, kelas yang saya inginkan adalah bersih, menjaga lingkungan, dan nyaman tempat. Oke, yang sama tadi itu. Ya. Oke. Selanjutnya, tepuk tangan dulu yang tadi. Hikmah dengan Sulitran, bagus. Kemudian Adia menginginkan kelas yang bersih. Oke, sudah juga tadi. Sudah bagus. Dia menginginkan yang bersih. Lanjut, Asrizal sama. Ini menginginkan kelas yang aman dan nyaman serta bersih. Kemudian Andi dan Salwa, saya ingin kelas saya tetap bersih dan rapi. Kelas saya akan selalu dihias dan rapi. Oke, sudah tadi rapi bersih itu ya. Kemudian Siva, saya menginginkan kelas bersih dan nyaman sama. Lanjut, ini kelas yang bersih, kelas yang aman dan damai, tepat waktu masuk kelas. Oke, betul. Tulis. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Setiap siswa kelas 2 tepat waktu masuk ke kelas. Tulis. Baik. Oke, bagus ini. Tepuk tangan gini. Selanjutnya Aura Citra, dia ingin menginginkan kelas yang bersih dan nyaman, tidak ada yang keluar masuk saat belajar. Oke, ini Des. Bagaimana? Sepakat? Ya, Pak. Ya. Tidak keluar masuk saat belajar. Kemudian tidak ada kemudian sudah tadi. Ya, Ahmad R. Saya menginginkan kelas seperti tanpa kemudian, tidak ada perkataan yang tidak diinginkan. Oke, tulis sini. Bagaimana? Sepakat? Ya, Pak. Menjaga tutur kata dengan sopan. Oke. Menjaga tutur kata yang sopan. Kemudian kelas yang bersih, mematuhi peraturan. Nah, sudah masuk, tidak ada lagi peraturan. Kemudian siap mengerjakan tugas. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Oke, itu selain itu siap mengerjakan tugas. Kemudian tepat waktu sudah tadi. Oke, tangan dulu angkat. Selanjutnya, Hadimah, kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang kompak dalam hal apapun. Oke, kelas yang kompak dalam hal apapun. Sepakat? Ya, boleh dipilih. Kemudian kelas yang disukai banyak guru. Kelas yang disukai banyak guru. Sepakat ya? Ini tidak perlu ya.
Ya, bagus, tapi kita mau mengatakan itu dalam kelas saja dulu, ya. Kelas yang rapi. Oke. Tepuk tangan dulu, Halimah. Selanjutnya Yuliana Ono. Saya menginginkan kelas yang bersih, aman, nyaman dan indah. Saya ingin kelas yang saat jam pelajaran berlangsung tidak ada yang keluar masuk. Oke, sudah tadi, ya. Oke, bagus Yuliana. Selanjutnya Nabila. Saya ingin kelas saya bersih, nyaman, tidak boleh ada pemilihan dalam kelas, tidak boleh bawa makanan saat jam pelajaran. Oke, ya. Oke. Ketika masuk kelas tidak ada yang membawa makanan. Ya. Selanjutnya Ayu. Kelas saya ingin mempunyai AC. Oh, ini permintaan ini ya, permintaan. Wah, mau pakai AC baru lubang. Jadi harus ditutup semua dulu, baguskan dulu semuanya, baru ada AC-nya, ya. Tapi kok kalau di sini itu ada AC alami itu kalau masuk tidak panas, ya. Masih panas Pak. Masih panas. Iya Pak. Kalau mungin hatinya harapan yang panas. Kalau makanan ada Pak. Ya. Oke, selanjutnya Hana ini buanglah sampah pada tempatnya supaya tidak menimbulkan limbah. Oke, aku tadi sudah ya, mengenai sampah sudah. Kemudian ini kelas jadi bagus dan rapi. Oke, sudah. Kalau guru menjelaskan, kita harus tetap tenang. Dari itu sudah ada fokus pada setiap materinya. Ketika guru menjelaskan, ini sepakat? Tulis. Ketika guru menjelaskan, semua siswa harus fokus. Selanjutnya, Saskia, saya mau kelas bersih. Oke, sudah tadi. Kemudian juga, saya ingin di kelas kedua bersih dan indah, tidak ada pembulian dan pemukulan, tidak ribut saat belajar. Oke, tadi sudah ada ya. Oke, sudah. Lanjut, Dayana, saya ingin mau kelas bersih. Oke, sudah tadi. Terakhir, ada ya? Oh ya. Iksan kelas kita harus bersih. Sudah ada tadi. Kemudian Aldo, kelas ini bersih, siap, sip mengerjakan tugas saat apa ini? ENK. Enak? Nah, sangat enak menjelaskannya. Sangat nyaman menjelaskannya. Tidak, itu enak artinya yang bisa dimakan ya. Ya. Ya, sekarang Ma'ruf saya ingin kelas apa nih Ma'ruf? Bersih Pak. Sangki apa Pak? Sangki. Itu sama loh, Sangki. Saya ingin kelas Sangki tuliskan bersih. Apa Pak? Saking bersih Pak. Berarti Sangki ingin bersih. Oke, baik. Jadi semuanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu semua. Jadi sudah ada yang tulis. Oke. Jadi inilah kesepakatan yang harus kita sepakati. Jadi konsekuensinya ketika kita tidak mematuhi keyakinan kelas yang kita buat, maka ada konsekuensi yang harus jadi ini harus kesadaran sendiri, ya, tidak boleh melakukan seenaknya tanpa membaca peraturan atau keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Jadi ini adalah semacam perjanjian. Kalau ada yang ada yang melakukan pelanggaran satu dalam yang kita sudah tulis ini, berarti harus kena konsekuensi. Apakah itu membayar 5.000 satu kali? Ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada kata bolos, ya, maksudnya tidak bolos. Oke, sepakat? Oke. Ya. Pada waktu, tidak meninggalkan sekolah pada saat bel bunyi. Kalau meninggalkan sekolah pada saat bunyi berarti dia sudah bolos. Ya, oke.
Nah inilah kesepakatan. Boleh dibacakan satu orang di depan. Siapa yang satu orang? Mak, saya Pak. Angkat nih Pak. Saya. Ya coba. Pak Pandi. Satu orang Pak Pandi. Ya. Siapa dibacakan satu. Ya baca saja. Ya. Dibaca Pak. Ya. 1. Bebas dari bully. Yang kedua, ikhlas damai dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, ikhlas yang tertib. Yang keempat, tidak keluar masuk saat belajar. Kelima, siap mengerjakan tugas. Enam, ketika masuk kelas tidak ada yang membawa makanan. Yang ketujuh, tidak ada siswa yang bolos. Yang kedelapan, kelas bersih. Yang kesembilan, kelas yang aman dan nyaman. Yang 10, tepat waktu masuk kelas. Yang 11, menjaga tutur kata yang sopan. Yang ke-12, kelas yang kompak dan dalam hal apapun. Yang ke-13, ketika guru menjelaskan, semua siswa harus fokus. Tepuk tangan dulu Pak Pandi. Saya tadi dibacakan oleh Pandi atau keyakinan kelasnya. Jadi nanti kita akan tempel ya. Nanti kita akan tempel Pandi. Nanti siap tempel ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut lagi ya. Sampai nanti lagi.